Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Juru Selamat Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan bekerja untuk memberikan pemahaman dan hikmat bagi kami untuk dapat memahami arti firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 17 Desember 2024 tertulis di dalam Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan sebagian dari nyanyian puji-pujian dari Maria ketika Maria ini mengunjungi saudara sepupunya yaitu Elisabet, istri dari Imam Sakaria, di mana dia menemui Ibu Elisabet ini karena dia tahu bahwasannya Elisabet telah mengandung sekitar 6 bulan dan ini merupakan sesuatu mujizat dari Tuhan di mana Elisabet sebenarnya sudah mandul tetapi Tuhan mengkaruniakan bagi dia untuk dapat dikaruniakan, dapat mengandung dan akan melahirkan disebut dengan Yohanes Pembaptis. Nah, disinilah Maria melihat bagaimana kuasa Allah yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hidupnya dan dia memakai yaitu Elisabet untuk melahirkan seorang yang akan merintis daripada karya Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu anak yang akan dilahirkan oleh Maria ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah mujizat ataupun sesuatu keajaiban yang diperbuat oleh Allah di dalam diri Elisabet dan juga Maria, disinilah Maria sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu adalah berkuasa dan di luar daripada pemikiran atau ukuran manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dalam nyanyian Maria ini dia mengatakan ia menurunkan orang-orang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Artinya saudara-saudara, tidak ada yang tidak dapat diperbuat oleh Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Sekalipun manusia berkata dan berpikir berprinsip bahwasanya dia dapat melakukan sesuatu menurut kehendaknya atau menilai seseorang bahwa itu tidak akan mungkin terjadi karena itu adalah suatu kelumrahan di tengah-tengah dunia seperti yang terjadi di dalam diri Elisabet atau Maria itu sendiri belum punya suami tapi dia mengandung. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, untuk itulah saudara-saudara, dari sinilah kita akan melihat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak dapat Allah perbuat dalam hidup kita. Sejauh kita percaya akan kuasanya yang luar biasa. Dan itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, Allah juga digambarkan dapat menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya. Artinya kalau manusia mengatakan dia tidak dapat turun ataupun mengalami suatu ketidakberhasilan oleh karena kuasanya, dan ini bisa Allah perbuat di dalam hidup manusia. Bahkan mungkin orang mengatakan dalam hidup manusia, orang-orang yang sudah diklaim tidak akan memiliki suatu karir yang baik, yang dapat ditinggikan atau punya prestasi, tetapi sejauh Tuhan mau berfirman, berkenan kepada manusia, maka perkenanan itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu marilah saudara-saudara kekasih, kita percaya dengan kuasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Allah dapat meninggikan yang disebut kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan dia dikatakan Allah meninggikan orang-orang yang rendah hati menjadi ditinggikan. Dan merendahkan orang-orang yang tinggi hati untuk menjadi serendah-rendahnya. Oleh sebab supaya nama Tuhan dimuliakan, marilah kita percaya kuasa Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya akan kuasa keajaiban Tuhan.
Biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam segala sesuatunya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau memberikan roh rendah hati kami untuk tetap percaya di dalam kuasa rencana Tuhan. Amin.